Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Anak soleh dan soleha yang ada di rumah, terima kasih sudah semangat belajar dari rumah. Semoga anak soleh dan soleha selalu sehat walafiat. Begitupun dengan ayah bundanya. Terima kasih ayah bunda atas pendampingan belajarnya kepada anak soleh dan soleha. Ya, baik. Anak soleh dan soleha bertemu kembali dengan Ustazah Isra di kelas 145 dalam pembelajaran tematik. Ya, insya Allah hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan menjadi ilmu yang berkah buat kita. Ya, kita mulai berdoanya. Ustazah pimpin dari sini. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Ya, anak soleh dan soleha, insya Allah hari ini kita masuk pada tema 5 pengalamanku. Silahkan anak soleh dan soleha menyiapkan buku tematiknya, tema 5, dan kita masuk di subtema yang baru, yaitu subtema 2. Kalau kemarin subtema 1, sekarang kita masuk pada subtema 2, pengalaman bersama teman. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran 1. Anak soleh dan soleha yang belajar dari rumah, setiap masuk pembelajaran selalu ada tujuan yang insya Allah berusaha kita capai ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar, anak soleh dan soleha mampu mengidentifikasi gerak anggota tubuh menirukan gerak tumbuhan dengan tepat. Berikutnya, yang kedua, setelah menyimak teks, siswa dapat menjelaskan ungkapan permintaan maaf secara lisan dengan tepat. Nah, dan yang ketiga, setelah membaca teks, siswa dapat menyampaikan aturan bermain bersama teman di rumah dengan tepat. Ya, jadi anak soleh dan soleha, di tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 muatan pelajarannya ya. Yang pertama itu ada SBDP, Seni Budaya dan Keterampilan, kemudian ada Bahasa Indonesia, dan ada PKN. Anak soleh dan soleha, sekarang ayo kita simak bacaan berikut ini. Bacaan yang berjudul Pengalaman Bersama Teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Nah, anak-anak soleh dan soleha, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di gambar ada Dayu dan teman-temannya. Mereka sedang apa ya anak-anak soleh dan soleha? Nah, untuk mengetahuinya, ayo kita simak bacaan berikut ini. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan.
bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan. Nah, anak-anak, ternyata Dayu dan teman-temannya sedang belajar menari gerakan tumbuhan. Anak-anak soleh dan soleha, sekarang ayo kita mengamati. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Coba sebutkan. Anak-anak soleh dan soleha, sekarang ayo kita mencoba. Beni dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Nah, di antaranya gerakan-gerakan tumbuhan adalah seperti ini. Ini adalah gerakan tumbuhan rendah. Ini adalah gerakan tumbuhan tinggi. Ini adalah gerakan tumbuhan bertangkai lebar. Ini adalah gerakan tumbuhan tangkainya berayun-ayun. Dan ini adalah gerakan tumbuhan menjulang ditiup angin. Dan ini adalah gerakan tumbuhan menguncup. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di gambar ada Edo dan Udin. Mereka kenapa ya anak-anak soleh dan soleha? Nah, untuk mengetahuinya, ayo kita simak bacaan berikut ini. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luwes. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan yang tadi. Apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Ayo anak-anak soleh dan soleha, apa ya yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawannya pada bacaan yang tadi? Iya, betul sekali. Udin dan kawan-kawannya sedang berlatih menari gerakan tumbuhan. Kemudian, apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Iya, betul sekali. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Kemudian, apa ya yang Udin katakan kepada Edo? Iya, pintar. Udin meminta maaf kepada Edo. Kemudian, mengapa Udin berkata demikian? Nah, karena Udin merasa bersalah telah menyenggol bahu Edo. Kemudian, bagaimana sikap Edo? Iya, betul sekali. Edo memaafkan Udin. Nah, anak-anak, menurutmu bagaimanakah sikap Udin dan Edo? Iya, betul sekali. Sikap Udin yang mau meminta maaf dan sikap Edo yang mau memaafkan merupakan perbuatan terpuji. Untuk tugasnya hari ini adalah silahkan anak soleh dan soleha memperhatikan gambar ini yang Ustazah tampilkan. Kemudian
anak soleh dan soleha mengungkapkan permintaan maaf yang sesuai dengan gambar. Nah, diungkapkan ini dalam bentuk lisan ya. Jadi mohon bantuannya ayah bunda di rumah untuk memvideo anak soleh dan soleha, memvideo Ananda pada saat mengucapkan permintaan maaf secara lisan sesuai dengan gambar yang Ustazah tunjukkan ini ya. Nah, anak soleh dan soleha Ustazah beri contoh ya. Nah, coba kita perhatikan gambar yang pertama. Ada Dayu yang tidak sengaja menginjak kakinya Siti. Jadi bagaimana ungkapan permintaan maafnya Dayu? Nah, Ustazah beri contoh misalnya, maafkan aku Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Apa ada yang sakit? Nah, kemudian gambar yang kedua ada Beni yang tidak sengaja menabrak Siti sampai bukunya jatuh. Nah, kalimat permintaan maafnya Beni, Ustazah beri contoh begini. Maaf Siti, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Sini, saya bantu ambilkan. Nah, di gambar yang ketiga anak soleh, coba perhatikan. Ada Edo yang tidak sengaja menabrak Beni sampai air minumnya tertumpah. Kira-kira apa yang diucapkan oleh Edo permintaan maafnya? Iya, seperti ini ya. Maafkan aku Beni, aku tidak sengaja. Mari aku bantu mengelap air yang tumpah itu. Ya. Jadi anak soleh dan soleha selain mengucapkan maaf, berusaha juga dibantu temannya ya. Nah, itu tadi contoh dari Ustazah. Silahkan anak soleh dan soleha membuat kalimat selain yang Ustazah contohkan tadi ya, buat kalimat yang lain ya. Ustazah tunggu videonya. Video tugasnya silahkan dikirim ke Ustazah nanti ya. Oke anak soleh dan soleha, sebelum ditutup Ustazah mau tanya dulu ini, sudah belajar apa kita tadi? Iya, yang pertama tadi kita sudah belajar tentang menirukan gerak tubuh yang menirukan gerak tumbuhan. Kemudian yang kedua kita mengungkapkan permintaan maaf secara lisan. Dan yang ketiga, menyampaikan aturan bermain bersama teman di rumah. Ya, itulah yang kita pelajari hari ini anak soleh dan soleha. Semoga anak soleh dan soleha bisa memahaminya dengan baik. Selamat menyelesaikan tugasnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih ayah bunda atas pendampingannya kepada anak soleh dan soleha. Ustazah tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.